Yohanes itu adalah bukan murid baginda Yesus begini, ya. Suatu ketika Yohanes, Petrus, ya, Yakobus diajak baginda Yesus naik gunung, ya, gitu kan? Ini kan pengalaman berharga gitu loh. Tetapi ternyata pengalaman berharga itu di Bible Yohanes tidak ditulis. Nah, tetapi justru ditulis oleh Matius, ya kan, di pasal 17 ayat 1 sampai 6. Saya jangan dicerca, itu ayat, gak usah mempermasalahkan ayat atau nomor gitu kan. Jadi artinya Yohanes penulis Bible itu bukan Yohanes murid baginda Yesus. Buktinya pengalaman berharga tidak ditulis di Biblenya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa ada selegenje, ada muskilat, ada semacam pertanyaan besar, bahwa misalnya di dalam Matius 2 ayat 1 itu, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Herodes, katakanlah Herodes Agung, ya, datanglah orang Majus dari timur ke Yerusalem. Artinya Yesus dilahirkan pada zaman Herodes Agung, ya, menurut Matius 2 ayat 1. Herodes Agung itu katakanlah wafatnya menurut Matius 2 ayat 1, 4 tahun sebelum Masehi. Sedangkan menurut Lukas 2 ayat 1 sampai 6, Kaisar Agustus melakukan sensus penduduk itu, maka ketika saat itulah Bunda Maria melakukan bersalin. Artinya Yesus dilahirkan pada zaman Raja Agustus melakukan sensus penduduk. Padahal sensus penduduk itu berlanjut dan berakhir pada tahun 7 Masehi. Jadi ini ada selisih 7 tahun. Mana yang benar? Itu loh. Lahirnya Yesus itu kapan? Apalagi ada 25 Maret. Di sini menurut Matius itu lahirnya 4 tahun sebelum Masehi. Menurut Lukas lahirnya 7 Masehi. Sedangkan menurut kebiasaan sekarang diperingati hari Natal, hari lahir itu 25 Desember. Mana ini yang benar? Itulah menunjukkan bahwa penulis 4 Bible kanonik itu adalah bukan hasil diktian dari baginda Yesus. Jadi 12 muridnya itu bukan penulis Bible. Bukan penulis Bible, gak ada sanadnya. Saya sudah dialog dengan siapa itu, Kiamat atau siapa itu, tentang sanad atau transmisi penulisan Alkitab dan Al-Quran ini. Begitu Bang Peter. Betul. Kedua-belas murid Yesus itu tidak menulis kitab suci. Terus yang 4 Bible kanonik siapa yang mentransmisikan ini? Mentransmisikan. Itu dulu, bahwa ke-12 murid Yesus itu tidak bisa yakin oleh sekarang itu, oleh orang-orang sekarang itu, bahwa mereka adalah penulisnya, dan itu hampir pasti mereka bukan penulis. Misalnya, atau abang yang bercerita tentang Matius, Markus, Lukas gitu. Nah, itu dari siapa dapatnya itu? Hasil hasil terawangannya atau hasil semendinya dari siapa itu? 4 penulis Bible itu. Hasil penyelidikan, Gus, hasil penyelidikan. Penyelidikan ya Bunda, hasil kayak dikselidik itu, kayak wartawan kalau begitu ya. Nah, padahal dalam bahasa Madura ada begini. Ini dalam bahasa Madura. Ada riset ilmiah dilakukan oleh 73-an scholar Bible masa kini. Ternyata di sana riset ilmiahnya dengan judul The Jesus Seminar, The Five Gospels, What Did Jesus Really Say? Ada konklusi begini dalam bahasa Madura ini ya. 82% of the words ascribed to Jesus in the gospel we not actually spoken by him. Dalam bahasa Prancis artinya ternyata hanya 82% yang pasti bukan perkataan baginda Yesus. Yang 18% saja merupakan perkataan baginda Yesus, itu ditulis tinta merah. Makanya saya usul berdasarkan riset ilmiah itu, LAI harus membagi. Yang 18% saja itu dimungkinkan perkataan baginda Yesus, sehingga itu bisa disebut sebagai kitab Bible. Yang 82% dikeluarkan saja.
Oh, itu bukan perkataan baginda Yesus. Ini usulan saya setelah saya membaca riset ilmiah loh Pak Peter. Gimana ini? Gimana ini? Derem. Nah. Artinya mungkin bagi teman-teman Kristen yang belum tidak terlalu pusing lah dengan hal-hal yang masuk ke situ ya, mungkin mereka kalau mereka bertanya ke situ ya otomatis jawaban mereka ya jawaban inosen gitulah, jawaban yang formal gitu, misalnya ya orang-orang biasa aja lah, orang-orang biasa misalnya gitu. Gimana? Sifatnya transenden begitu jawabannya. Inosen. Apa bedanya inosen dengan transenden? Maksudnya itu masa bodoh, Gus. Masa bodoh. Kalau ada yang seperti itu ya terserah. Inosen itu anak-anak kecil gitu loh. Anak kecil itu kan dia ucapin saja apa yang berdasarkan apa dia dengar, apa yang dia lihat, ya soal benar dan tidaknya, dan dia nggak tahu. Waduh, jadi itu pun masih diyakini ya. Jadi kebenarannya yang masih belum tahu itu pun masih diyakini sebagai pedoman ya, way of life ya. Bagaimana itu umat beragama semacam ini? Ini nanti Abah Tahta dan Abah Hanafi juga apa? Ini itu kan si Kang Romli kan sudah masuk ke ranah tuduhan ya. Masuk ke ranah bukan tuduhan. Saya membaca riset. Saya membaca riset, bukan tuduhan ini. Iya, maksudnya gini, saya tidak pernah menolak hal itu, dan saya tahu pasti. Oh ya, terima kasih Bang. Saya tahu pasti hal itu. Tapi apakah ya, sudah selesai, yang sampean tidak menolak kok, selesai. Iya, betul. Iya. Tidak ada salahnya. Iya, baguslah. Iya. Tapi apakah misalnya begini saja? Bertanya kepada Guru Tahta, Guru Muhammad Hanafi, dan Guru Dewa untuk hal-hal yang lain juga ada Bunda Rahman. Ya, Bunda Rahman. Gini, itu kan yang 72 scholar Bible itu ya, orang-orang sarjana Bible sendiri udah disampaikan bahwa hanya 18% yang diyakini bahwa itu perkataan Yesus. Itu aja dia nggak terima. Itu sarjana Bible loh. Seminar yang mereka adakan, dia tidak percaya. Betul. Ya, apalagi kita yang ngomong. Itu sarjana Bible sendiri yang ngomong, apalagi. Jadi apa ya? Bodo amat ya istilahnya. Tahoma, California tahun 1993. Kak Romli, biar saya jelasin dulu. Mau dengar nggak? Iya bang, monggo bang. Saya terlalu banyak ngomong ini. Itu ada Lora Tahta dan Lora Hanafi nanti yang menjawab, Bunda Rahma juga. Saya Iya, maksudnya gini. Saya mau menambah wawasan Kang Romli juga. Oh, jangan ditambah wawasan saya. Saya terlalu banyak wawasan itu. Artinya gini, kita spiritnya itu kan mau belajar, kita diskusi. Oh iya. Bukan untuk pembenaran atau pembelaan. Enggak, itu enggak ada. Soal pembenaran pembelaannya itu silakan diskusi kepada orang beriman. Enggak ada makna itu. Kata-kata itu. Kebenaran itu. Begini, jangan mengajarin Ustadku begini. Kan Anda bilang tadi bahwa itu mereka terima secara lisan. Landasan apa yang Anda pakai sehingga Anda mengatakan penulis ini menerima secara lisan? Tolong literasi apa yang dapat Anda sampaikan gitu loh. Misalnya murid ini sanak gitu loh. Kalau dalam Islam sanaknya itu apa, nyambungnya kepada si penulis ini. Penulis ini nggak jelas loh. Yang memberi nama keempat penulis ini adalah bapak-bapak gereja. Harus Anda tahu. Ya dulu itu masih judulnya itu Gus. Menurut Yohanes. Menurut belanja cakalan bungkol, lanjutkan Bunda Rahma, Kiai Tahta dan Kiai Hanafi juga. Oh gitu ya Gus. Ya menurut, jadi yang memberikan nama kepada gospel ini ya, yaitu bapak-bapak gereja. Jadi Anda bilang ini secara lisan Anda bilang, Anda nggak bisa membuktikan lisan dari mana. Secara lisan itu artinya ada nyambung dari para murid ya. Nyambungnya itu gimana cara nyambungnya itu? Enggak ada bukti literasi yang Anda bisa tunjukkan secara sanak ya kalau kita, supaya yang lisan ini nyambung, nggak terputus sampai kepada si penulis ini. Penulisnya aja nggak jelas bang. Jadi gini ya, jangan terlalu memaksakan deh. Udah Rahma,
kalau Bunda Rahma mau terima juga bahwa Al-Quran juga itu ditulis 200-an tahun setelah Muhammad meninggal. Lah, itu nyambung 200 tahun. Nyambungnya gimana? Orang nggak bisa Kok masuk 200 akal tahun? nyambungnya Buktinya gimana? mana? Nggak bisa Bunda Rahma, kalau Bunda Rahma mau aspek historis. Gimana caranya 200? Tradisi lisan itu sudah menjadi hal yang literasi lumrah. bahwa 200 tahun Mana Coba tunjukkan mana? Itu 200 tahun. Dari Kalau saya mau mana, tanya Bang? Bunda Rahma juga, tunjukkan kepada saya bukti bahwa Al-Quran itu masih utuh. Ada penyampaiannya di kisah-kisahnya penyampaian itu. lisan. Coba tunjukkan Penyampaian kamu lisan kisahnya juga. mana. Coba literasi apa yang kau bawa itu? Bahwa 200 tahun. Rasulullah aja menyampaikan itu secara lisan, tidak secara tertulis. Masa Islam nggak percaya tertulis lisan? Gini, sebentar. Ketika turun pewahyuan ya, kan wahyu itu tidak turun sekaligus, bertahap. Kenapa nggak sekaligusnya? Nuzulnya dengar dulu. Ini telingamu. Ketika turun itu tidak bersamaan ya. Sesuai asbabun nuzulnya Al-Quran itu bertahap turunnya. Setiap turun Al-Quran itu ya, dia sampaikan kepada sekretarisnya, penulisnya, ada yang menulis. Abdul Jadi Talib. ketika Rasulullah menyampaikan, ditulis di pelepah kurma, di kulit-kulit binatang, kulit onta, ya di tulang-tulang, pokoknya yang ada pada waktu itu ya, material yang ada pada waktu itu ditulis di situ ya. Kemudian itu setelah ditulis dibacakan mana oleh tulisannya Bunda, mana? Sebentar. Tunjukkan kepada saya. Sama juga, saya bisa mengatakan itu. Ada juga kita punya papirus. Kami kan ada. Coba literasi Anda sampai kenapa kau bilang lisan? Coba tuturkan. Ada Gimana juga kau kita bilang kau sampai kepada penulis itu? Saya ada penuturannya. Ada penuturannya kita yang juga disampaikan punya. para Papirusnya ulama. ada. Coba kau apa? Dari mana kau bilang itu ada lisannya sampai kepada si 4 penulis? Coba tuturkan. Sampaikan itu manusia bagaimana cara hidup dari para menyampaikannya. rasul. Sampaikan 12 murid. mana data-datamu itu ditulis oleh Karena rasul mana? yang menulis itu dipercayai rasul itu. itu murid-murid itu sudah jadi martir, sudah metong. Ketika Abu Bakar mengumpulkan manuskrip 200 tahun Muhammad sudah meninggal dunia jauh sekali. Dengar Waktunya dulu. tidak nyambung. Lah, kau ditanya minta data, kau menganga, nggak bisa kasih data. Kalau kita ada. Mana Sanatnya datanya? nyambung kepada Rasulullah. Coba kau sanatnya nyambung, nggak usah kepada Yesus deh. Tunjukkan datanya. Kepada murid-murid itu. Tunjukkan. Sanatnya nyambung kepada murid itu. Jauh dikit-dikit nyontoh-nyontoh Islam secara lisan. Sedikit nyontoh Islam. Kau sendiri berdiri sendiri dengan kakimu lah. Bunda gini, makanya kita kau bilang itu Bible secara lisan disampaikan oleh murid-muridnya Yesus. Coba mana buktinya? Literasimu dapat dari mana kau itu? Jangan asal ngomong lah di sini. Kau penyesatan kalau asal ngomong dari bukti-bukti. Ini akibatnya tidak saling mendengar. Saya tadi karena itu kamu ngeyel. Enggak, saya nggak pernah dikasih data hanya 18%. Saya bilang tadi kau tolak. Dikasih data. Saya bilang tadi itu, Bunda. 18% dari Bible itu setelah para sarjana Bible di seluruh dunia mengadakan seminar. Ya, 18% isi Bible itu yang ditengarai itu perkataan Yesus. 82% itu bullshit, bukan perkataan Yesus ya. Jadi gitu, harus terima itu. Malah kau ngeles lagi kemana-mana. Ini perkataan para sarjana Bible loh. Kalau inilah mereka Bunda, ini oten ini. Saya pun bisa mengatakan gini ya. Saya lebih jauh dari para sekolah itu. Saya bilang tidak ada satu kata pun dalam Bible yang itu karena kau yang ngomong. Itu karena kau yang ngomong. Tidak ada kata-kata Yesus. Bisa lebih karena kau yang ngomong lagi. Itu maksud saya gini. Tadi saya menjelaskan. Herudin naik kok Herudin. Kenapa? Bukan dapat kusir. Kita harus counter kebohongannya. Kamu menerima apa yang dia katakan. Kamu mau nerima saja apa yang dia katakan. Kita di sini bukan cari pembenaran ya. Kebenaran. Kalau dia asal ngomong kita luruskan. Kita minta bukti dari omongannya. Kenapa Bunda, emang? Kamu mendengar dia ngeyel. Terima. Kita hanya meluruskan. Kalaupun diterima ya. Kalau dia tidak terima kita enggak. Cuma kita minta bukti dari omongannya. Dia mengatakan Bible itu secara lisan turun-temurun kepada sampai sekarang si penulis itu. Minta kita bukti mana? Ada bukti. Jadi yang komen-komen di bawah naik ke diskusi. Bunda, saya berikan data ya. Bunda Rahma nggak mendengar.
sebentar abang, Konteks- Enggak, abang masalahnya yang Bang Romli. disampaikan Gus Ustadzku Romli. itu, Ya, benar. Gus Romli, Ya, siap, kau siap. pun bantah, padahal itu ada Enggak, sebentar, data-datanya. sebentar, Bunda, Silakan, juga Gus. Abang Komodo, begini. Saya punya data, salah satu data sanad Abang Komodo ya, Abang Peter ya, juga Bunda Rahma, juga yang lain-lain. Sanadnya misalnya Imam Kolun ya. Imam Kolun itu menerima sanadnya atau transmisinya melalui Abu Nasyid Muhammad bin Harun. Abu Nasyid Muhammad bin Harun dari Imam Kolun. Imam Kolun dari Imam Nafi. Imam Nafi dari Abu Ja'far Yazid. Abu Ja'far Yazid dari Syaibah bin Nasoh. Syaibah bin Nasoh dari Abdurrahman Al-Araj bin Hurmuz. Beliau-beliau dari Abdullah bin Abbas dan dari Ubay bin Ka'ab. Ini dua sahabat Nabi. Tentu saja Abdullah bin Abbas dan Ubay bin Ka'ab sahabat Nabi di baginda Nabi. Itu sanadnya yang nyambung. Oke. Abang Peter, Abang Komodo dan yang lain-lain. Kang Terima kasih Gus. banyak lagi nanti. Ya, Iya. Kang Gus. Ngomong-ngomong. Kang Gus gini, kenapa saya Gini. agak ini sama Bunda tadi? Saya belum pernah menyampaikan itu tadi. Konteks tadi kita bicara itu, si Kang Romli bilang bahwa ada buku itu. Nah, data-datanya seperti ini. So, ini yang saya bilang, iya Gini. itu kalau Kang Romli bilang kepada teman-teman, kalau bagi saya itu bukan rahasia lagi. Nah, kalau bagi teman-teman Kristen yang biasa-biasa saja, saya tidak mau mengkerdilkan mereka. Nah, kalau ditanya, mereka inosen. Dalam arti inosen itu saya bilang bahwa mereka ini mereka tidak belajar yang hal-hal yang masuk ke yang bernuansa scholarship atau teologis. Nah, atau di data-data yang gitu. Mereka nggak belajar, mereka hanya mendengar, melihat sesuai pengetahuan kayak anak kecil. Saya bilang kayak anak kecil yang kalau ditanya penulis Injil Markus siapa? Ya Markus mereka jawab. Injil Yohanes mereka jawab. Gitu maksud saya. Nah, kenapa? Ya karena mereka dengar aja. Mereka dengar dari lisan aja. Nah, saya belum pernah mengatakan bahwa kitab suci itu hasil dari transmisi atau tradisi lisan dari para rasul. Saya belum statement seperti itu. Gitu. Saya mau jelaskan itu aja. Gitu. Oke, matur sembah nuwun. Jadi kita sharing ya. Jadi artinya itu tadi saya bacakan sekilas tentang transmisi itu. Jadi kalau Al-Quran transmisinya itu jelas, baik hafalan maupun tulisannya itu ada transmisi. Tadi saya sebutkan, ini saya sebutkan transmisi yang lain ya. Misalnya ini, tadi kan dari Ubay bin Ka'ab dan dari Abdullah bin Abbas. Ini ada yang lain. Misalnya begini, Imam Asim ya. Imam Asim itu adalah ahli qiraat di Kufah. Nama lengkapnya Abu Bakar Asim bin Abin Najud Al-Asadi At-Tabi'i. Wafat macam-macam. Beliau berguru atau sanad ilmu Al-Qur'annya dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Hubaib As-Sulami dan Zirrun bin Hubaish Al-Asadi. Beliau berdua, gurunya Imam Asim itu dari siapa? Dari Khalifah Utsman bin Affan, juga dari Abdullah bin Mas'ud, juga dari Ubay bin Ka'ab. Jadi Utsman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, juga Zaid bin Thabit, itu semua sahabat Rasulullah dari Rasulullah. Ya banyak sanad itu terkonfirmasi melalui berbagai buku dan kitab. Begitu Abang Peter. Iya, itu saya akui, saya 100% saya sangat setuju itu. Baru sekarang kau mengakui. Tadi kau minta saya juga bisa begini. Kenapa begitu, tadi kau ngeyel? Andai tadi kau berkata seperti ini, ya nggak ada masalah. Nggak, tadi kau ngeyel kan? Kau ngeyel tadi. Saya juga bisa berkata begini. Yang saya nggak terimanya, yaitu Bunda mengatakan bahwa saya nggak pernah mengatakan seperti itu. Lah, kita nyimak dari tadi, bro. Kita nyimak dari tadi. Gimana kau bicara? Kita nyimak, kamu pikir kami nggak punya kuping? Mau katakan apa? Yaitu artinya ada begini. Kalau kita mau masuk ke historisnya seperti itu juga, tidak ada masalahnya. Apakah itu mengkerdilkan iman kita juga? Tidak seharusnya. Nggak ada. Di sini kita dialog, nggak ada saya maksa kau supaya kau mu'alaf, nggak ada.
Cuma kami Iya, ingin kamu jujur, kejujuran bukan penting. begitu. Iya, saya jujur. Saya orang jujur dalam hal Nah, saya minta seperti ini. data. Kalau kau jujur, saya minta data. Kau bilang penulis itu menerima secara lisan. Artinya kalau dalam pemahaman Islam itu ada sanaknya, ada sanak nyambungnya kepada si empat murid ini, 12 murid ini. Kan saya minta kan, enggak kan entah kau ingin menyamakan dengan kami Islam bahwa sanaknya nyambung kepada Rasulullah. Kami minta pembuktiannya. Saya tidak Kamu kan pernah itu bilang tadi. saya tidak pernah berasumsi seperti itu. Saya tidak pernah Berarti kau berasumsi lupa seperti itu. omonganmu. Saya bilang bahwa apakah studi mereka itu bisa dibuktikan? Mereka bisa buktikan. Bahkan saya sepakat dengan kata mereka bahwa mungkin ya seperti asumsi mereka atau hipotesis mereka itu bisa dibuktikan. 18% yang ada dalam kitab suci itu adalah 18% itu kata-kata Yesus. Selain itu atribusi atau hasil-hasil tulisan dari penulis itu sendiri atau apa yang mereka dengar, apa yang mereka saksikan. Ya, Jadi menurut kamu pantaskah disebut itu sebuah kitab suci kalau gitu? Bu, kalau pantas nggak pantas itu, Bu, kita nggak punya hak untuk menghakimi iman orang. Loh, kan Anda sudah tahu hanya 18% tuh pernyataan menurut scholar Bible ini hanya 18%. Saya Yang itu tengah tidak, yang oke, hmm. Ibu mau jawaban saya tidak menyembah teks, saya tidak menyembah buku, apapun Nah, tulisan kalau itu baik. inilah kalian ya. Begini ya teman-teman ya, mohon maaf ya. Gini, orang itu beriman, mengenal Tuhan itu, mengenal tentang ketuhanan itu, bagaimana Tuhan, apa yang diinginkan Tuhan itu melalui kitab suci. Kalau kami Al-Quran, pewahyuan. Nah, teman-teman yang Kristen ini ternyata dia pedomannya di luar Bible-nya ya, karena sudah diakui sendiri. Apapun itu kami nggak tergantung ke situ ya. Ini menurut aku aneh sih. Berarti doktrin yang melekat pada diri Anda itu inilah yang Anda pedomani ya. Bukan berlandaskan firman dari langit. Perkataan dari langit ya, bukan. Bu, Dan Anda sendiri kalau sadar bahwa gini, itu ya sebentar, Anda kan sudah mengiyakan tadi. Apapun itu ya kami nggak berlandaskan itu, ya kan? Kalau Islam itu nggak boleh seperti itu, Bang. Kita berpedoman melalui Al-Quran dan Sunnah. iya, Begitu. tidak ada salahnya. Gitu. Ya iya. Kami juga Makanya bisa, Bu. kalau kalian ini mengaku-ngaku agama samawi ya nggak masuk lah. Kalian ini Ya, agama bumi dibuat oleh si Paulus ya. iya. Nggak nyambung kalau kalian menganggap itu agama. Yang penting agama. gini, Bu, kita tidak mengingkari manusia. Itu. Maksudnya Ibu mengingkari pahami manusia sendiri aja. siapa? Jadi kita tetap Mengingkari, mengagungkan tidak manusia. mengingkari Paulus. Manusiawi kita tetap ada. Gitu. Ya iya. Emang siapa bilang kemanusiaan kita hilang? Ya, Ibu ambil hikmahnya aja gitu. Iya, tidak saya itu diskusi, saya hanya ingin kejujuran teman-teman Kristen. Bagus ini Anda sudah mengiyakan. Anda sudah mengakui bahwa Anda tidak berpatokan kepada Bible Anda kan. Tapi terlepas dari itu, jadi apa ya, pedoman Anda itu bukan sesuai yang difirmankan Tuhan. Nggak masalah, nggak ada paksaan itu ya. Anda berpedoman dengan hasil-hasil apa ya, pemikiran manusia gitu. Pemikiran manusia yang berlandaskan, pokok keimanan Anda berlandaskan pemikiran manusia. Itu dengan konsili-konsili tuh. Ya kan? Gitu, silakan yang lain. Nggak masalah Bang, saya tidak akan memaksakan Anda harus begini dan begitu. Hanya saya ingin kejujuran aja. Ya, kalau berbicara konsili itu, tanpa konsili pun kita tetap beriman kepada Yesus. Bagaimana caranya Anda tahu kalau tanpa konsili? Kalau pengajaran Yesus kan tauhid. Dengarlah orang Israel, Matius 5. Dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Apa itu Esa? Tunggal. Tunggal itu satu. Kalau Anda mengimani itu, tidak mungkin ada Trinitas. Pengajaran Trinitas itu setelah konsili-konsili. Nah, ini yang Anda imani. Gimana caranya? Andai kan Anda tidak mencampuri doktrin pemikiran Anda tentu tauhid, tidak mengimani Trinitas. Yesus mengajarkan tauhid. Yohanes 17:3. Dengarlah orang hidup yang kekal ialah mengenal Allah, mengenal Engkau satu-satunya. Satu.
engkau, bukan dirinya, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Di sini Anda membedakan Allah dengan utusan aja nggak bisa. Allah dengan pencipta, pencipta dengan ciptaan Anda nggak bisa membedakan. Karena apa? Doktrin memasuki relung pemikiran Anda. Jadi memang saya tidak masalah, yang penting Anda jujur. Jujur. Nggak ada pemaksaan. La ikraha fid din, nggak ada paksaan dalam Islam. Nggak ada masalah, Bang. Berarti Anda jujurlah. Jujurlah. Jujurlah padaku. Dari gitu Wah, itu kalau enak lagunya itu. Kalau Gitu. Bunda nyanyi dengan Bang Peter bertiga dengan saya, enak lagu, bisa hits. Begini, itu anu Bang Di Peter. Bunda ini masalahnya Jangan nih diambil karena hati. apa jadinya? Ingin menyerang-nyerang terus saja. Tidak mau santai aja. Bukan nyerang. Saya tidak mau Kristen itu ngeyel. Ya jujur aja, kalau kejujuran tuh nggak masalah. Iya, kami begini-begini. Oh, Jujur. saya jujur, Bunda malah membantah saya. Kapan Anda jujur? Tadi Anda mengatakan Anda menerima penulis ini menerima secara lisan. Ditanya data, mana nyambungnya kepada 12 murid? Nggak ada literasinya Anda tunjukkan tuh. Anda malah berkata, saya juga bisa berkata begini-begini. Al-Quran ditulis setelah 200 tahun Rasulullah meninggal. Mana datanya kau bilang begitu? Kan gitu Anda. Ngeyel. Saya ingin Anda kejujuran aja. Nggak ada paksaan dalam. Jika Robli aja bisa menjelaskan itu, Bu, dan saya bisa mengerti itu. Gitu. Anda mengatakan 200 begini. tahun baru Al-Quran itu ada. Tunjuk datanya itu. Jangan asal ngomong. Sebentar Bunda. Silakan, Bunda Rahma, begini Bang Peter. Ini Ya, persoalan apa, intonasi saja. Jadi seandainya nih ya, Ya. jangan diambil hati. Seandainya Dengar ya Abang Peter Herudin, ini menjadi saya bukan Ustadz. Herudin, dengar, saya bukan Ustadz. Itu Ustadz saya itu. Saya bukan Ustadz. Lanjut Gus. Ini di bawah ini Ya, Herudin jadi ini. Nggak usah kau dengar kalau Tenang, tutup telingamu kalau saya ngomong. Dasar kau, jangan-jangan kau kafir nyamar. Lanjut Gus, mohon maaf Gus, lanjut. Iya. Jadi begini, seandainya Bang Peter ini seandainya, tapi kalam seandainya kan nggak boleh. Tapi ini sekedar intermezzo. Seandainya Abang Peter ini menjadi suaminya Bunda Rahma, itu pasti Abang Peter ini menjadi wali. Jangan gitu perumpamaannya. Gus Romli. Cocok. Saya Cocok, kena Bang. marah ini. Jadi Karena Bunda seandainya nikah, saya Abang orangnya slow. Peter, sebentar Bang. Kalau Abang Peter menjadi suaminya Bunda Rahma, itu pasti Abang Peter menjadi wali. Karena banyak para wali. Gus, udah. Yang lain bahas, Gus, yang lain bahas. Atau ya sudah. Itu Sayyidina Umar itu ya, itu sering dimarahi oleh istrinya. Ya diam saja. Makanya Sayyidina Umar menjadi khalifah kedua dan menjadi wali juga. Jadi saya ini menyesal. Saya punya istri-istri ini jarang yang sering memarahi saya. Waduh, berarti saya ini bukan wali. Enggak ini. Jadi begini ya. Ini sekedar edukasi untuk kita bersama. Jadi tadi dikatakan oleh Kanjeng Tuan Lora Gus Takhta dan Kanjeng Tuan Lora Muhammad Hanafi bahwa pertanyaan singkat, siapa saksinya ketika baginda Nabi menerima wahyu? Seperti tadi saya jelaskan, menurut Imam Ja'far Shadiq, Rasulullah dan semua Nabi 124.000 Nabi Rasul itu dibekali 3 ilmu itu tadi. Di samping dibekali 3 ilmu, berdasarkan Quran surat An-Nisa 163 sampai 167. Saksi wahyu yang disampaikan kepada baginda Nabi adalah Allah dan para malaikat-malaikatnya Allah. Itu saja intinya. Nanti kalau saya baca teksnya secara panjang menjadi takut menjadi tidak
begitu fokus. Jadi Quran surat An-Nisa ayat 163 dan 167 bahwa saksi baginda Nabi SAW menerima wahyu adalah Allah dan para malaikat-malaikat Allah. Demikian Bang Peter, Bunda Rahma juga yang lain. Jadi yang dimaksud wahyu menurut konsep Al-Quran adalah wahyu risali, itu yang khusus untuk para nabi. Ya, wahyu risali ada 3 macam. Wahyu yang secara langsung kepada hati atau hatif sanubari baginda Nabi. Ya, wahyu berbentuk suara, itu yang langsung sampai kepada pendengaran baginda Nabi tanpa seorang perantara pun. Ya, seperti Musa itu tadi. Dari belakang tabir itu dari penjelasan Ustadz Lora Tahta. Wahyu yang terakhir, cara sampainya wahyu yaitu melalui malaikat Jibril. Nanti banyak ayat-ayatnya itu. Nah, itu misalnya Al-Baqarah 97. Misalnya semua yang saya baca ini ternyata nyata terus, silakan dilihat, itu Lora Tahta dan Lora Hanafi punya. Al-Itqan fi Ulumil Quran juz 1 halaman 44. Buah karya emas, salah satu buah karya emas dari As-Suyuti, Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, begitu kan. Ya begitu. Bunda Rahma juga, Abang Peter juga yang lain-lain. Monggo tanya yang Gus, asik gitu. Gus, ini saya sampaikan dulu data-data ya. Jadi tadi dijelaskan oleh Ustadz Tata, Bang siapa lagi, Bang Dewa ya tadi, bahwa pewahyuan itu memang Tuhan itu dia pertanyakan kalau dalam mimpi ya. Soalnya mohon maaf, aku jimatnya tadi sedikit. Di dalam perjanjian lama itu ya, Kejadian 31:11, dan malaikat Allah berfirman kepadaku dalam mimpi. Kejadian 31:24, pada waktu malam datanglah Allah dalam satu mimpi kepada Laban. Kemudian Allah berfirman kepadanya. Jadi hal biasa lah di perjanjian baru kalau kita. Jangan heran kalau Allah mendatangi Rasulullah dalam mimpi ya. Pada suatu kali bentar, belum ini. Mana dia? Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi. Kejadian 26. Jadi para manusia-manusia pilihan itu memang seperti yang dijelaskan tadi, wahyu turun itu dalam 3 cara ya, Ustadz ya, Agus. Ya, melalui tabir, melalui pewahyuan, utusannya para malaikat. Stop lah segala macam, natakin muka lah segala gitu kan. Itu apa itu? Mereka katanya berantem hebat. Nggak tahu lah bener apa enggak dia berantem, gua nggak ngerti lah. Lo apa ini? Bukan urusan gua juga. Terus Bunda Luna, noise. Cerita emang Bunda Luna, noise, beliau nggak nyadar. Bunda, noise. Bunda Luna. Oh, ini Bunda Luna yang dulu dari Inggris itu ya? Oh iya. Mbak Lona itu Gus, bukan saudari kita ini Luna. Itu yang di Zoom itu Mbak Lona, Gus. Oh, lain. Iya, beda. Maaf Bunda ya, maaf noise. Nggak apa-apa. Ada telepon. Iya. Ini sampai di mana ini? Coba saya lihat di YouTube-nya ya. Apa judulnya ini? Lanjut Bunda, lanjut Bang Peter. Live Gus, live YouTube. Siapa punya YouTube? Iya. Bang Kismet channel atau Bang Kismet. Iya. Oke. Iya, abang kita yang lama itu dari. Betul. Apa ini? Riau. Pekanbaru Riau. Tapi nggak naik komal dia, nggak naik diskusi. Ingat dulu ketika di ini ya.
Si Abuya mana nih Bunda? Abuya? Cek, 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 cek. Siap. Cek, cek, cek. 1, 2. Masuk. Ada suara saya? Ada. Iya, iya. Aduh, gimana ini Bang Peter? Gimana? Bunda sama saya ini lagi proses jatuh cinta kayaknya, berseteru. Mau sekarang disahadatin atau gimana? Tergantung si Bunda Rahma. Aduh. Kok tergantung Bunda Rahma sih? Bang Peter ini ngadi-ngadi emang. Intermezzo lah Bunda, jangan ambil hati, aduh. Enggak lah. Siap. Nah, ketika itu Bang Peter Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Tahta, siap, Masya Allah. Sebelum dijelaskan oleh Ustadzku, nah, ketika zaman itu masih berbentuk sup-sup ya. Sup-sup itu lembaran-lembaran. Kemudian itu dikumpulkan ya. Ketika zaman Abu Bakar. Hanya sekitaran berapa ini ya meninggalnya Rasulullah itu Ustaz. Baru Umar itu mengumpulkan. Abu Bakar mengumpulkan ini. Berapa tahun tuh jaraknya dari jadi suhuf-suhuf itu artinya lembaran-lembaran yang tertulis dalam arti Saran saya juga Bunda gini, saya nggak memahami, saya tidak mengamini apa yang dikatakan oleh itu ya si Dr. J. Smith. Tapi memang kan artinya bisa kredibel lah, soal kan dia kan seorang historian. Mungkin bisa dikomparasikan lah dengan hasil penelitiannya dia itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Abu yang memandikan istrinya. Oh bukan, aku kira dia memandikan istrinya. Oh anaknya. Ya Ustaz. Kalau yang sekarang dipakai itu kan Bunda yang apa ya, edisi Mesir ya 1924 yang standar. Benar nggak itu? Mushaf Utsmani ya. Itu di abad 7 ya, abad 7 itu dikodifikasi. Itu Mushaf Utsmani. Sampai sekarang abad 21 nggak pernah berubah-ubah, itu yang kita pakai. Nggak ada sistem revisi kayak Bible kan, dirubah-rubah. Jadi abad 7 tuh mulai di kodifikasi ya, disusun, dibuat sebuah mushaf, disebut Mushaf Utsmani. Nah, inilah yang sampai sekarang ke kami abad 21. Jadi dari abad 7 sampai abad 21 nggak ada, itu yang kami pakai sampai sekarang, nggak ada perubahan. Baik qiraatnya, pokoknya nggak ada perubahan deh. Itu. Jadi kita dari semua Al-Quran kalau dikumpulkan ya, dari zaman ke zaman tuh nggak ada perubahan, dicocok-cocok. Tapi coba Bible, dari setiap zaman, dari setiap ini ada perubahan, karena sering direvisi dan revisi. Inilah Bible.
Kenapa? Kenapa seperti itu ya? Karena Al-Quran itu memang turun dari Allah, pewahyuan dari langit. Kenapa Bible sering direvisi? Karena itu hasil antara lain hasil tulisan Paulus, hasil penglihatan Yohanes di Pulau Patmos dengan wahyunya. Penulis-penulis ini hanya menurut penyelidikan. Jadi ya dari tangan-tangan manusia kan. Jadi tapi Bang siapa nih Bang Peter nih setuju aja, jadi kami nggak masalah Bang. Iya betul, tidak ada yang, karena gini, kita orang Kristen itu tidak mengimani kitab suci sebagai sebuah yang kekal. Ajaran-ajaran itu kata-kata yang ajaran. Jadi berubah-ubah gitu Bang ya, berubah-ubah gitu. Jadi berubah-ubah ya, nggak kekal ajarannya. Jadi gimana sih kira-kira 10 tahun 20 tahun ke depan? Kita tidak mengimani bahwa kitab suci adalah kekal. Kalau Al-Quran kekal ya. Ya, Masya Allah ya Bang ya. Oke, tidak ada bedanya. Apa bedanya dengan Allah? Apa bedanya dengan Allah? Gimana sih? Apa Al-Quran itu hanya benda. Ketika dibawa oleh malaikat Jibril, baru itu kalam berfirman. Ketika dibukukan sudah menjadi benda, sebuah buku. Sebut mushaf. Apa kau sama-samakan dengan Allah pula kau? Kalau masih berupa kalam, perkataan firman yang dibawa oleh malaikat Jibril itu masih sifat Allah yang dibawa. Tapi kalau sudah dibukukan itu sudah berubah jadi benda. Tapi kekristenan begini ya, Anda sudah mengakui juga kan bahwa itu tidak kekal, berubah-ubah. Nah, apakah Anda bisa memprediksi sekian puluh tahun ke depan gimana itu isi Bible tuh? Bisa jadi yang di Wahyu bermata 7 bertanduk 7 itu roh Tuhan. Bisa saja Tuhan Anda menjadi 7 loh. Ke depan ya, ke depan. Gimana dong? Iya, kalau bisa berubah-ubah sesuai permintaan, sesuai zaman ya, penyusuan zaman. Iya. Artinya ajaran soal keimanan itu tidak bersifat statis atau apa gitu, stagnan aja dia. Artinya ajaran-ajaran gereja itu tetap spiritnya itu dari Alkitab, spiritnya dari sana. Tidak berarti akan merubah hakikat dari ajaran itu sendiri. Jadi kalau besok itu ada Tuhan menjadi tujuh rangga plus tujuh Tuhan, ya saya pikir itu hal yang mustahil ya. Lah bisa jadi kan tidak kekal, sesuatu yang tidak kekal itu bisa berubah loh. Nah, kita lihat dulu dasarnya ya Bang ya. Dasarnya dulu dari Kristen ini dari mana? Pertama, Yesus ini kan orang Yahudi. Orang tuanya taat dengan hukum-hukum Torah Musa. Umur 8 hari dia dikhitan, disunat, kemudian diserahkan kepada Tuhan. Ya kan? Nah, terjemahan lain di Lukas 2:11, telah lahir Tuhan Kristus di kota Daud, yang lahir Tuhan diserahkan pula kepada Tuhan. Ini kan lucu, Tuhan diserahkan kepada Tuhan. Nah, inilah perbuatan lembaga penerjemah ya, lembaga penerjemah. Jadi ribuan manuskrip itu beda-beda. Manuskrip Bible itu beribuan berbeda-beda, itu hasil pilih-pilih Bapak Gereja kemudian dikanonisasi. Nah, kita nggak ke situ. Yesus orang Yahudi taat dengan hukum Torah Musa. Ya. Kemudian Yesus ini berkata kan, aku datang Matius 5 bukan. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Domba yang hilang dari Bani Israel. Artinya, orang-orang Israel yang sudah menyimpang dari ajaran Musa. Dikirimlah, diutuslah Nabi Isa ini atau Yesus untuk mengembalikan mereka-mereka yang sudah menyimpang. Sudah sesat ya. Kemudian, mereka ini kan karena pada waktu itu, Yerusalem atau Israel sana dikuasai di bawah Imperium Roma. Jajahan Roma kan, dijajah. Nah, Roma ini menguasai segala
apapun di dalam negara itu dia kuasai. Peribadatannya ditaruh darah babi segala macam lah ya perbuatan. Kalau kita baca di Makabe ya, 2 Makabe itu ya, baca itu di Makabe itu bagaimana orang-orang penjajah ini menaruh berhala segala macam di tempat peribadatan orang-orang Yahudi, sampai ada pemberontakan Makabe segala macam ya. Apa akhirnya yang menyunatkan anaknya itu dibantai, anak yang disunat itu digantung pada buah dada payudara mamanya, kemudian diarak berkeliling kota. Pokoknya pembantaian lah, sangat sadis ya penjajahannya Roma itu kepada bangsa Yahudi. Nah, ketika diutus Yesus ini mengembalikan mereka-mereka yang tersesat ini, para pemuka Yahudi ini takut ya, para pemuka Yahudi ini, imam-imam Yahudi ini yang sudah takut kalau banyak yang menjadi pengikutnya Yesus. Ketika coba baca di Yohanes 11 tuh, Yohanes 11 1 perikop. Ketika Yesus membangkitkan Lazarus, dia berdoa dulu kan, ya Bapakku, aku tahu engkau selalu mendengarkan aku, tetapi karena begini-begini seterusnya kan, itu artinya dia meminta dulu kepada Tuhannya, kepada Allah. Nah, banyaklah setelah dia peristiwa itu banyak berbalik mengikut kepada ajaran Yesus. Takutlah ini para imam-imam ini kan. Jangan sampai upeti kita berkurang, yang membayar pajak ini berkurang, malah mengikut kepada Yesus. Nanti penjajah ini mengambil bait suci kita dan negara kita, bangsa kita. Nah, itu kan cerita di situ di Bible Yohanes 11 tuh, 1 perikop. Akhirnya apa? Mereka bersepakat. Apa kata Imam Kayafas tuh ya, salah seorang imam pada waktu itu bernubuah. Lebih baik satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita binasa. Nah itu ya, coba baca itu. Akhirnya apa? Mulai hari itu mereka bersepakat untuk membunuh Yesus. Jadi itu ya awal mula Yesus itu hendak dibunuh gitu ya. Tapi Allah kan menyelamatkannya. Dalam versi Al-Quran maupun literasi Bible menyatakan bahwa Yesus tidak disalib, bahkan disalib yang diserupakan. Nah, kemudian Yesus menghindar kan, dia tinggal di gurun, menghindar dari kejaran tentara Roma dengan gabungan dengan suruhan-suruhan imam-imam Yahudi ini kan. Nah, coba kita lihat ya 11 Yohanes 11, buka Bang, Yohanes 11 53, coba kita lihat Yohanes 11 53. Nah, mulai dari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Ini kenapa Yesus ingin dibunuh ya. Jadi tidak ada sangkut pautnya hubungannya dengan penebusan dosa waris, gak ada. Yesus ingin dibunuh karena mereka takut. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Tetapi seorang di antara mereka itu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Jadi perkataan Imam Kayafas ini ya, lebih baik Yesus mati daripada orang Roma ini mengambil bangsa kita, negara kita, dan bait suci kita, tempat-tempat suci kita. Mulai dari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, kemudian ke sebuah kota yang bernama Efraim. Di situ ia tinggal bersama murid-muridnya. Jadi Yesus ini menghindar. Jadi jangan pernah Anda berkata Yesus mati untuk penebusan dosa ya. Jangan pernah berkata Yesus ini memang dinubuatkan, dia rela, dia pasrah untuk dibunuh. Enggak. Dia menghindar, lari. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata kepada seorang, bagaimana pendapatmu, akan datang juga kayak ke pesta?
Sementara imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya agar mereka dapat menangkap dia. Jadi Yesus ini buronan dicari. Ya, dia bersembunyi. Agar siapa yang melihat dia memberitahukannya agar mereka dapat menangkap Yesus. Jadi Yesus ini dikejar-kejar. Dia kabur ya. Itu ceritanya Bang. Jadi kemudian terjadilah peristiwa penyaliban. Dan menurut literasi Al-Quran itu yang disalib bukan Yesus ya. Yang diserupakan. Merujuk kepada Bible pun yang disalib itu bukan Yesus ya. Kalau kita baca, sampaikan data-data di Bible. Nah ketika Yesus terangkat, ya beberapa puluh tahun muncul si Paulus. Dengan ajaran kekristenannya ya. Terjadilah kericuhan antara muridnya Yesus yang 12 ini dengan Paulus. Terjadi konsili Yerusalem. Konsili Yerusalem ini memutuskan bahwa Yesus, Petrus muridnya Yesus ini Petrus untuk orang bersunat Bani Israel. Kemudian Yesus dengan denom barunya, apa istilahnya ya? Ajaran Mungkin sampai barunya situ aja dulu, Bunda. Dikit Bang, sebentar di ini. Saya urai dulu sampai terjadinya Kristen ini. Dengan pemahaman ini data di Bible loh. Ketika konsili Yerusalem, mereka berpisah Petrus karena Petrus tidak mau makan bersama dengan semeja dengan orang-orang tidak bersunat karena Petrus menganggap dia orang kafir ya. Orang tidak bersunat itu dianggap orang kafir. Jadi untuk perselisihan ini diadakanlah konsili Yerusalem. Diputuskan bahwa Petrus ini murid Yesus ini untuk orang-orang rasul bagi orang-orang yang bersunat bagi Bani Israel. Kemudian Paulus ini untuk rasul bagi orang yang tidak bersunat di luar Bani Israel. Karena apa kata Yesus? Yesus adalah juru selamat bagi orang Israel. Jadi yang berkesesuaian dengan ajaran Yesus itu adalah murid yang 12 ini. Paulus tidak bertentangan. Nggak masuk dia di ajarannya. Kemudian dia kembangkanlah ini ya, sekte baru ini yang disebut Kristen ini. Jadi Kristen itu adalah sekte dari Nasrani. Pengikut Yesus ya. Jadi berkembang di negara-negara Roma Yunani. Situlah dia kembangkan Paulus ini. Sampailah kepada Indonesia dibawa oleh penjajah Belanda ya, Portugis, Belanda ya, dengan jajahan 350 tahun. Itulah sampai Bang Komodo ini menjadi Kristen. Jadi Kristen itu cetusan oleh si Paulus. Kemudian konsili-konsili diadakan perpecahan-perpecahan, ya kan? Percampuran pemahaman, akhirnya diadakan konsili Nikea. Di situ diputuskan Yesus ada ilahinya, mulai sekitar kalau kurang lebih saya tidak salah ya 21 kali konsili. Ini yang Anda imani saudara ya. Jadi betul Anda tidak mau terikat dengan Bible. Ini adalah hasil dari konsili. Yesus ada keilahiannya. Tadinya masuk Bunda Maria ya sebagai mamanya Tuhan. Apa sih istilahnya ini ya? Bundanya Tuhan. Artinya ada keilahiannya juga ya. Tadinya masuk, belum ada Roh Kudus ini. Para pemuka gereja ini belum memasukkan Roh Kudus. Kemudian konsili lagi. Di blacklist, dicoret nama Bunda Maria. Dimasukkanlah Roh Kudus. Konsili Konstantinopel ya, kalau nggak salah ya, mohon maaf. Masuk ya, setelah itu berkembang, masih ribut lagi nih bapak-bapak gereja. Adakan lagi konsili Konstantinopel. Konstantinopel ini di sini lalu diputuskan, ternyata Yesus ini ada manusianya 100%, ada keilahiannya 100%. Inilah yang sampai sekarang ini yang Anda imani. Kalau kita cari data-data di Bible tidak akan pernah ditemukan ya teman-teman. Gitu Bang, asal mula dari